Dalam franchise yang keempat dari film The Bad Boys ini, kita masih akan dipertemukan dengan dua detektif Mike Lowrey dan Marcus Burnett. Filmnya sendiri masih seru guys dan berhasil sukses di box office. Kita paparkan secara singkat saja. Seiring tambah tuirnya kedua aktor pemeran dua tokoh itu, sang filmmaker tidak mau memaksakan dengan men-setting keduanya untuk tetap menolak tua. Meskipun tetap ditempatkan sebagai detektif di lapangan, dua karakter ini dibiarkan tumbuh dewasa. Mike akhirnya menikah juga dan Marcus yang pecicilan mengidap penyakit jantung. Marcus mendapatkan serangan jantung mendadak di pesta pernikahan Mike dan dalam kondisi halusinasi saat perawatan, ia bertemu dengan mendiang Kapten Howard yang mengatakan bahwa sekarang belum saatnya bagi Marcus untuk menyusul dirinya. Di tempat lain terjadi sebuah pertemuan. Seorang polisi korup mendatangi rumah seorang mafia kartel. Ia meminta agar bankir dari kartel tersebut mentransfer uang milik bos kartel ke sebuah rekening. Pemilik rekening yang dituju adalah milik mendiang Kapten Conrad Howard. Sang mafia yang merasa heran tidak punya banyak waktu untuk bertanya karena polisi korup ini kemudian melakukan intimidasi. Dia melaporkan tentang wanita simpanan sang mafia kepada istrinya agar orang ini mau membuka halaman akun rekening tersebut. Setelah uangnya ditransferkan, polisi korup ini pun membunuh sang mafia dan mengatur agar kejadian tersebut layaknya keributan rumah tangga dengan membiarkan sang cewek terlihat seperti bunuh diri. Esok harinya, Mike menyaksikan sebuah berita di mana dikabarkan bahwa pihak FBI telah menemukan bukti terhadap korupsi di tubuh institusi Miami PD. Orang yang dituduhkan dari dalang semua konspirasi dengan kartel adalah mendiang Kapten Howard yang sangat ia hormati. Dengan membawa Marcus yang baru pulang dari rumah sakit, mereka menyambangi kantor untuk menyatakan keberatan atas pemberitaan tadi. Namun ternyata semua orang kantor mantan bawahan Howard sudah berada di pihak seberang. Mereka merasa berat setelah melihat bukti-bukti yang sekarang telah mereka kantongi. Penyelidikan dari Bud Grice, sang agen FBI, bahwa ada seorang intel yang telah membantu pihak kartel untuk melakukan distribusi barang ke Florida Selatan. Dari bukti yang didapatkan di TKP insiden waktu lalu, mereka telah menemukan jasad bankir kartel tadi dan menemukan nama Howard pada telepon selulernya beserta dengan akun berisi jutaan dolar juga atas nama mendiang Howard. Mike nggak terima mendengar semua tuduhan itu. Ia meyakini bahwa ada orang yang berniat untuk mengubur nama baik mantan bos mereka. Mike dan Marcus sama sekali nggak punya dukungan karena Judy, anak mendiang Howard, masih marah kepada dirinya. Di episode lalu, Howard diceritakan meninggal dibunuh oleh anak haram Mike dari seorang wanita kartel. Untuk meyakinkan semua tuduhan tersebut, mereka kemudian memutuskan untuk bertanya langsung kepada orang kartel sendiri. Datanglah kemudian mereka menyambangi penjara di mana Armando sedang ditahan. Armando ini adalah anak dari hubungan gelap Mike dengan Isabel sang ratu narkoboy. Kepada anaknya, Mike mengkorek info soal keterlibatan Howard. Armando mengkonfirmasi bahwa orang tersebut sebetulnya bersih. Dia ini dibunuh justru karena hendak mengungkap korupsi tersebut. Kedua detektif ini ia peringatkan agar jangan percaya sama siapapun di kantornya. Armando sempat melihat ada seorang polisi lain yang selalu kontak dengan mendiang Isabel, namun ia tidak mengetahui nama polisi tersebut. Polisi korup itu sendiri saat itu sedang berada di sebuah tempat. Mereka sedang memeriksa semua bukti yang telah dimiliki oleh Howard atas operasi mereka. Semuanya mereka lacak dan mereka urus mulai dari berkas kantor, file di komputer, serta bukti-bukti pada telepon genggam. Tiba-tiba mereka menemukan ada sambungan yang dilakukan dari nomor HP sang mendiang kapten. Sambungan itu ditujukan kepada dua detektif yang mana telah dikirimi sebuah video momen terakhir sebelum ia mengalami pembunuhan. Dalam video tersebut, Kapten Howard menyatakan bahwa ada tikus di rumah mereka dan kunci dari semuanya ditujukan kepada seseorang kenalan mereka. Pada saat yang bersamaan, sang polisi korup sudah berhasil mentrace pemilik handphone yang dituju. Duo Mike dan Marcus telah teridentifikasi dalam pelacakan tersebut. Sang polisi meminta agar mereka mulai membuntuti gerak-gerik keduanya. Then don't tell me. I know you gotta hear this.
Mike dan Marcus sendiri langsung mencari orang yang dimaksud pada video Kapten Howard. Mereka meyakini bahwa orang yang dimaksud adalah Fletcher, seorang hacker yang sering dimintai bantuan untuk memecahkan kasus-kasus ITE. Ketika melihat kedatangan kedua detektif ini, Fletcher sudah tahu apa yang mereka minta dari dirinya. Sebuah informasi penting lain yang telah dia proteksi dalam sebuah aplikasi tertentu. Sebelum Fletcher sempat menunjukkan apa yang dia maksud, sebuah tembakan keburu menghujam kepalanya. Sang polisi korup itu sudah hadir di TKP untuk menghentikan Fletcher menyampaikan informasi berikutnya dari Howard. Adu tembakan kemudian terjadi. Sang polisi rupanya telah menaruh centengnya untuk melakukan serangan dari arah lain. Sang polisi pun bisa kabur dan tidak terkenali karena kedua detektif kadung memburu ke arah berlawanan. Mereka mengejarnya hingga keluar gedung lalu masuk ke areal jalanan. Sementara Marcus kembali on fire, Mike sendiri makin lama makin ngeblur lalu ambruk di tengah jalan. Beruntung dia tidak sampai tertabrak oleh mobil di depan. Setelah diperiksa oleh petugas nakes, ternyata tidak hanya Marcus yang sudah menua, tapi juga Mike yang justru masih terlihat segar bugar. Dia mengalami panic attack hingga detak jantungnya berderu sangat cepat. Datang kemudian Letnan Rita di lokasi TKP. Saat diminta keterangan, Mike menutupi maksud mereka menemui Fletcher. Dia lebih ingin meyakinkan bahwa mantan bos mereka telah dijebak oleh seseorang yang belum mereka ketahui. Bu Letnan masih tetap enggan untuk menanggapi. Investigasi dari pihak Emo, mereka tidak menemukan satupun bukti CCTV. Sepertinya pihak seberang telah melakukan hack terhadap lokasi itu. Sebuah petunjuk kemudian didapat dari tayangan video art pada tembok. Sebuah barcode yang ditinggalkan oleh Fletcher. Setelah dikulik, barcode itu ternyata kode untuk membuka video Howard yang kedua. Dalam video yang keduanya ini, Mr. Howard spill lebih panjang. Jadi kecurigaan itu telah dimulai sejak 9 tahun yang lalu ketika sebuah narkoba sitaan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Howard berusaha menyelidiki namun selalu ditahan oleh jajaran atas. Dia kemudian menarik balik 2 agen kepercayaan, namun kemudian mereka pun terbunuh seminggu kemudian. Howard memberikan clue pada kasus penggerebekan 300 pound ekstasi di tahun 2003 lalu. Di gudang itulah semua file bukti itu telah berada. Mike segera meminta 2 petugas Emo untuk langsung mencari file-file tersebut. Sementara itu, di lokasi tahanan, Armando tiba-tiba disamperin oleh beberapa orang tahanan lain yang secara tiba-tiba melakukan penyerangan. Terjadi kemudian pertarungan yang sengit, namun Armando masih berhasil membela diri sebelum akhirnya tawuran itu dihentikan oleh pihak aparat. Mike yang mendengar kasus tersebut langsung meminta kepada Rita agar Armando dipindah ke Miami karena di lokasi yang sekarang kondisinya sangat terancam. Armando adalah saksi kunci yang mereka butuhkan untuk mengidentifikasi polisi korup yang dimaksud. Rita masih agak ragu, namun justru Mr. Lockwood, sang jaksa wilayah yang meng-ACC permintaan itu. Pak Jaksa sangat percaya kepada Mike untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Thank you. Laporan kemudian muncul dari Dorn, sang orang emo, bahwa mereka telah menemukan file yang mereka cari. Untuk sementara waktu, Mike dan Marcus terlebih dahulu hendak mengurusi pemindahan Armando. Operasi pemindahan ini dilakukan oleh pihak US Marshal mengharuskan penumpangnya untuk menaruh senjata sebelum memulai penerbangan. Helikopter pengangkut tahanan ini rupanya sudah bocor pula digembosi oknum bersangkutan. Marcus merasa ada keanehan ketika heli ini terbangnya terasa nggak konstan. Di ruang kokpit, rupanya sang pilot sedang ditodong untuk membacakan sebuah pesan bahwa heli mereka telah dibajak oleh duo detektif kawakan. Setelah itu, pilot ini pun mereka bunuh. Dengan memakai pistol keduanya, para penjahat langsung masuk ke ruangan belakang hendak menghabisi Mike dan Marcus. Terjadi kemudian pertempuran di atas udara.
Berusaha keras, Mike dan Marcus menahan serangan mereka, mendorongnya keluar dari pesawat, lalu adu tarik tambang untuk menahan kerangkeng Armando agar tidak ikut jatuh ke udara. Mike berhasil membukakan pintunya sebelum kerangkeng itu terjun menyusul para penjahat. Untuk selanjutnya, mereka pun bermanuver agar pesawatnya tidak ikut terjun di sembarang tempat. Berkat pengalamannya sebagai kurir narkoboy, Armando bisa mengendalikannya agar bisa mendarat di sebuah rawa. Ketiga orang ini selamat dari ancaman bahaya, lalu kabur menuju ke dalam hutan. Untuk mencegah agar mereka tidak kena lacak, mereka pun membuang handphone masing-masing. Malamnya, pihak US Marshal dengan disertai Miami PD turun ke lokasi TKP. Karena mayatnya tidak ditemukan, maka juri pun menetapkan bahwa ketiga orang itu adalah tersangka pelarian yang dinyatakan sangat berbahaya. Rita sendiri merasa keberatan, dia nggak yakin kalau Mike dan Marcus akan melakukan tindakan semacam itu. Namun juri yang kali itu berperan sebagai pemilik kewenangan tetap berpegang pada bukti yang ia kantongi. Sang polisi korup kaget ketika mendengar bahwa ketiganya masih dalam keadaan hidup. Dengan menggunakan publik dan media, mereka kemudian melakukan penggorengan isu agar ketiga orang ini dicap sebagai jelmaan Dajjal. Lalu dia pun mengkontak para gangster seluruh Miami dan mematok harga $5 juta bagi ketiga orang tersebut untuk mereka kejar. Setelah melewati tantangan fisik dan emosional yang melelahkan, Mike, Marcus, dan Armando paginya sudah menemukan sebuah gubuk di tepi hutan. Di sana, mereka meminjam baju belel milik para penghuni sekalian dengan mobil pickup milik mereka. Ketiganya segera merapat menuju kota Miami. Di perjalanan, gejolak emosi di antara anak dan ayah ini berhasil dicairkan oleh Marcus. That's some father of the year shit right there. Is it? Sampai di Miami, mereka memutuskan untuk minta bantuan kepada orang yang mereka rasa bisa dipercaya. Kebetulan saat itu mereka sedang berada dekat dengan sebuah diskotik yang mana salah seorang PSK-nya pernah suka kepada Mike. Tabitha sang PSK ini sudah mendengar kabar soal masalah yang sedang menimpa keduanya. Mike meminta bantu agar disediakan pistol dan telepon. Pistolnya sendiri ternyata sudah ready, namun justru untuk ditujukan buat menodong mereka. Tabitha ngiler ingin kecepretan cuan, dia pun menghubungi sebuah geng kenalan agar paketnya segera di-pick up saja. The bounty is dead or alive. Saat itu, pihak US Marshal sudah mendapatkan sinyal identifikasi dari keberadaan keduanya di lokasi tersebut. Mereka pun segera merapat menuju TKP. Di lokasi yang bersangkutan, saat ketiga tawanan sudah hendak diantarkan, muncul kemudian gangster lain yang ternyata ngiler juga ingin mendapatkan cuan. Yang terjadi kemudian malah sebuah kericuhan yang dilakukan oleh para gangster yang saling berebut barang buruan. Mike, Marcus, dan Armando memanfaatkan momen itu untuk kabur meskipun harus memakai mobil van yang sedang terbakar. Datang kemudian pihak US Marshal melakukan pengejaran. Untuk melakukan hadangan, ketiga jagoan kita kemudian masuk ke jalan sempit dan membiarkan mobil terbakar itu untuk menghalangi pandangan pengejarnya. Akhirnya ketiga orang ini pun bisa kabur dan judi tidak berhasil melacaknya. Ketiga orang ini melarikan diri menuju rumah perahu milik pasangan Don dan Kelly. Mereka hendak langsung memeriksa file rahasia yang telah didapatkan oleh dua personel EMO yang tugasnya memang menjadi penyelidik utilitas kota Miami ini. Namun kehadiran Armando di tempat mereka ditentang oleh Kelly. Kehadiran seorang residivis di rumah mereka akan berakibat buruk terhadap reputasi. Setelah ditenangkan oleh masing-masing orang terdekat, mereka pun akhirnya bisa chill out. Data yang telah didapatkan ternyata bukan main banyaknya, terdiri dari ratusan rekaman video dan audio berikut tumpukan berkas kasus selama 9 tahun.
Dengan perangkatnya, Dorn bisa men-trace IP dari masing-masing media yang didapat. Ia contohkan ketika dia menyadap CCTV rumah Marcus. Almost home, baby. Seharian mereka berusaha merangkai data-data itu, sementara Armando melihat satu persatu foto yang terkumpul untuk mengidentifikasi polisi korup yang dimaksud. Malam hari, barulah si boy ini membawa foto pilihannya. Sebuah foto hasil capture dari jarak jauh yang kemudian di-blow up di layar monitor. Armando menunjuk orang yang dimaksud. Didapat nama James McGrath, mantan anggota DEA, tawanan pihak kartel yang kemudian diperalat untuk menjadi agen mereka. Mike segera menghubungi Rita untuk menyampaikan info bahwa mereka telah memiliki bukti bahwa mendiang kapten tidak terlibat. Sekalian dia pun menyebut nama James McGrath. Yang tidak Mike sadari, Rita ini rupanya ada affair dengan bapak jaksa wilayah. Pak jaksa terkesan heran melihat gelagat Rita setelah dia menerima telepon dari Mike. Pihak polisi korup sendiri sudah mengantisipasi dengan mengatur agar data itu diarahkan kepada sebuah kartel lain. Mereka pun bergerak untuk melakukan tindakannya. Dari pengintaian melalui perangkat milik Dorn, diketahui bahwa pasukan penjahat itu telah tiba di rumah Mike dan Marcus. Mereka hendak mencari objek tawanan. Marcus segera memberi peringatan kepada adik iparnya. Reggie segera menyembunyikan kaum emak-emak, lalu dia pun melakukan pertarungan untuk membantai para penjahat. Untungnya si Reggie ini ternyata cukup handal dalam melakukannya. Dia berhasil mengamankan seisi rumah dari ancaman para penjahat. Sementara itu, operasi di rumah Mike sempat tertunda karena kedatangan Kelly, anaknya Judy, yang merasa sedih karena sang emak sekarang ini lagi nguber dua detektif yang sudah dia anggap paman sendiri. Kelly datang untuk curhat kepada Christine, istrinya Mike. Ketika sang istri menerima telepon itu, komplotan para penjahat sudah kadung masuk ke dalam rumah. Kedua perempuan ini pun berakhir jadi tawanan. Terjadi kontak kemudian antara Mike dan Mr. James. Sang polisi korup menginginkan dihanguskannya file-file bukti beserta dengan diserahkannya Armando sebagai tiket bebas dari jeratan kartel. Mike tentunya tidak mau menyerahkan anaknya begitu saja. Dia pun memperkirakan bahwa ada orang terdekat yang telah melaporkan penemuan bukti mereka tadi kepada pihak kartel. Ia percaya bahwa yang jelas orangnya bukan Rita. Sang Letnan Wati sendiri saat itu langsung dikabari dan Rita langsung bersiap untuk pergi OTW. Namun ternyata Mr. Lockwood merasa curiga, dia pun langsung membuntuti. Di dalam lift, Rita yang juga sudah curiga kepada selingkuhannya langsung merebut HP milik Lockwood dan melihat bukti percakapannya dengan Mr. James. Keduanya pun berduel di dalam lift dan untungnya di lantai bawah pasangan Dorn dan Kelly sudah bersiaga memberikan bantuan. Keduanya berhasil menangkap yang kebocoran dari lingkaran dalam. Mereka pun semuanya bergerak menuju rumah kapal milik Dorn. Di sana, Mr. Lockwood menjelaskan bahwa alasannya melakukan kerjasama dengan pihak kartel karena mereka ini bisa memantau pergerakan para teroris di perbatasan. Terbukti bahwa semenjak peristiwa 9/11, mereka belum pernah lagi menerima teror. Sementara itu, Mike dan kawan-kawan sendiri sudah punya rencana lain. Demi memperkecil resiko yang akan terjadi terhadap tawanan, yang mana itu adalah istrinya dan juga Kelly, ia memilih agar mereka mengurusnya sendiri dan tidak meminta bantuan kepada pihak satuan lain. Dengan sampel suara milik Lockwood yang telah di-capture oleh Dorn, Mike yang berpura-pura sebagai pak jaksa kemudian menelpon Mr. James. Ia menyuruhnya untuk bersiap kabur dari lokasi menuju ke negara Kuba dengan membawa para tawanan. Pesawat jemputan akan datang esok pagi. Pagi harinya, pasukan The Bad Boys dan kawan-kawan sudah siap melakukan operasi tersebut. Target berada di sebuah tempat wisata yang terbengkalai. Nanti rencananya, pesawat yang akan ditumpangi oleh Mr. Lockwood akan merapat dan menunggu para tawanan di pesisir dermaga. Saat itulah sniper akan bekerja cepat untuk membasmi kawanan polisi korup yang sudah banyak membunuh para anggota polisi garis lurus.
Pergerakan pun dimulai. Mike dan Marcus mendampingi Lockwood di dalam pesawat, Rita dan pasangan Emo lewat darat, dan Armando akan menyisir perairan. Lokasi itu adalah bekas wahana atraksi buaya, jadi meskipun terabaikan, namun disinyalir masih ada para buaya yang tetap stay put di lokasi tersebut. Pesawat pun mendarat di dermaga. Lockwood turun untuk memancing para penjahat agar segera membawa para tawanan. Saat itu harusnya Mike melakukan bidikan tepat, namun efek tuir membuatnya jadi rada kurang nekat. Mike ragu-ragu, takut peluru jadi melenceng ke arah istrinya. Pada akhirnya rencana pun jadi gagal. Kegagalan ditambah dengan freezing rombongan penjahat yang tidak melanjutkan langkah mereka. Hal itu disebabkan oleh munculnya sebuah percikan pada air rawa. Beberapa buaya rupanya sudah mengendus keberadaan Armando di bawah jembatan. Buaya makin mendekat dan Armando makin terdesak. Ia pun terpaksa duluan melakukan tindakan. Terjadilah kemudian perang terbuka di antara kedua kubu. James McGrath langsung balik masuk ke dalam wahana bersama para tawanan. Mike dan Marcus langkahnya terhalangi oleh seorang sniper di atas atap. Sniper itu kemudian dibasmi oleh drone yang dikendalikan orang Emo. Barulah kemudian duo Mike dan Marcus bisa turun mendekati arena laga. Pihak US Marshal sendiri saat itu sudah mendeteksi suhu panas dari ledakan di TKP. Mereka pun segera bergerak menuju ke arah sana. Di lokasi TKP terjadi kemudian pertempuran di dalam lokasi wahana. Dengan bantuan drone kiriman Emo, Mike, Marcus, dan Armando bisa merangsek masuk dan melakukan penyerangan. Drone-drone itu bisa membantu merepotkan lawan. Kondisi mereka mulai berantakan. Di luar, Mr. Lockwood yang coba kabur dengan pesawat kemudian diuber oleh cem-cemannya sendiri. Tembakan Rita memang tidak tepat sasaran, namun cukup untuk membuat pesawat itu oleng lalu mendarat masuk ke dalam wahana. Terjangan pesawat tersebut sukses membunuh beberapa serdadu lawan. Mike dan Marcus berakhir terjun ke dalam kolam. Untungnya mereka berhasil lolos dari sergapan buaya. Sementara Christine masih ditawan oleh McGrath, Armando berhasil mendapatkan Kali. Mati-matian, ia bertarung untuk melindungi anak remaja ini. Dia berakhir terluka, lalu dibantu Kali untuk keluar dari lokasi. Rita dan dua pasangan Emo datang untuk mengamankan Pak Jaksa yang ternyata masih sempat melakukan perlawanan. Namun akhirnya orang ini pun mampus, dia masuk ke dalam kolam buaya. Tidak lama kemudian, Judy dan pasukan US Marshal telah mendarat di lokasi kejadian. Segera mereka melakukan pelacakan terhadap jejak-jejak pertarungan. Mike dan Marcus melakukan pengejaran terhadap McGrath. Di suatu titik, Marcus kena jebakan, ia pun ditodong oleh sang penjahat. Mike kini berada dalam posisi di mana dia harus mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat. Dia kemudian menembak Kevlarnya Marcus untuk membuka ruang target. Keputusannya yang nekat itu menimbulkan hasil karena dia berhasil meng-KO polisi korup tersebut. Sementara itu, Armando sendiri sedang berada dalam ancaman yang sangat gawat. Judy telah menemukannya dan berniat hendak membunuhnya. Namun untungnya, masih ada Kelly yang merasa hutang budi, nyawanya telah diselamatkan. Ia mencegah ibunya dari membunuh orang yang telah menolongnya. Akhirnya, sebagai balas budi, Judy kemudian melepaskan Armando untuk segera kabur dari lokasi. Mike membekalinya dengan uang bensin dan menyuruh anaknya agar segera gaspol meninggalkan tempat itu terus menuju arah pulang. Produser dan filmmaker membiarkan sebuah celah agar next tokoh Armando bisa kembali ditampilkan. Sepertinya kita masih bisa menunggu kehadiran Bad Boys edisi kesekian. Miami DA and mayoral candidate Adam Lockwood and former Army Ranger. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.